Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam Cerita Kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan sebuah dongeng yang berjudul Anak Nakal di Hutan Larangan. Raka adalah seorang anak laki-laki berumur 8 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat. Raka dikenal sebagai anak yang nakal. Ia seringkali membangkang orang tua dan juga gurunya. Ia juga suka sekali membuat keributan di sekolah. Meskipun para guru sudah berusaha membimbingnya agar tidak nakal, Raka selalu susah diberitahu. Bahkan yang membuat orang-orang geram adalah sifatnya yang suka mencuri. Ia sangat suka mencuri buah dari kebun tetangga, bahkan menakuti adik-adiknya dengan cerita hantu buatan. Meskipun sering dinasihati, Raka selalu merasa bahwa aturan hanyalah beban, dan ia percaya bahwa menjadi anak nakal adalah cara terbaik untuk bersenang-senang. Suatu hari, Raka mendengar tentang hutan larangan di dekat tempat tinggalnya. Di sebuah hutan tua yang berada di ujung desa. Menurut cerita warga, hutan itu dihuni oleh roh penjaga alam yang tidak menyukai anak nakal. Namun alih-alih takut, Raka justru merasa tertantang. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya berani dan tidak percaya pada hal-hal yang semacam itu. Maka diam-diam Raka pun menyelinap pergi ke hutan larangan saat sore hari. Awalnya hutan itu tampak biasa saja. Raka berjalan sambil tertawa kecil, menendang ranting dan mencabuti bunga-bunga liar. Ia benar-benar merasa sangat berani. Tidak ada apapun yang mampu menakuti dan menghentikannya. Dia benar-benar berbuat sesuka hatinya, bahkan sampai merusak tanaman di hutan itu. Namun, semakin dalam ia masuk, suasana mulai berubah. Udara menjadi lembab dan dingin, dan cahaya matahari mulai redup, tertutup pepohonan yang rapat. Suara jangkrik dan burung perlahan juga menghilang, digantikan oleh keheningan yang ada dalam hutan. Meski sudah mulai merasa tidak nyaman, tapi Raka tetap melanjutkan langkahnya dan menolak untuk kembali pulang. Hingga setelah beberapa saat, Raka tiba di sebuah lapangan kecil yang ditumbuhi rumput tinggi. Di tengahnya terdapat sebuah batu besar yang dipenuhi dengan lumut hijau. Saat Raka mendekati batu itu, ia tiba-tiba merasa lelah dan mengantuk. Ia tidak tahu seberapa lama ia sudah berjalan. Hingga akhirnya matanya perlahan menutup, dan tanpa disadari, ia tertidur di sana. Ia benar-benar tertidur dengan lelap. Lalu dalam tidurnya, Raka mengalami mimpi yang sangat nyata. Ia terbangun di tempat yang sama, tapi semuanya berubah. Langit menjadi merah gelap, pepohonan semakin rindang, dan makhluk-makhluk aneh bermunculan di sekelilingnya. Mereka memang tidak jahat, tapi mereka menatap Raka dengan tatapan yang tajam. Salah satu dari mereka ada sebuah makhluk tinggi dengan jubah dedahunan menunjuk ke arah Raka dan menunjukkan bayangan-bayangan dari perbuatannya. Bayangan-bayangan tersebut diantaranya saat Raka sedang mencuri, saat Raka membuat adiknya menangis, saat Raka marah kepada gurunya, dan saat dia selalu jahil dengan orang-orang.
Semua perbuatan jahat Raka diperlihatkan dalam bayang-bayang oleh makhluk itu. Raka melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri, dan untuk pertama kalinya ia merasa malu dan menyesal. Ia menyadari bahwa kesenangan yang ia cari dengan kenakalan ternyata hanya menyakiti orang lain dan membuatnya kehilangan rasa hormat dari semua orang. Ketika ia terbangun, matahari telah terbit. Hutan kembali seperti semula, dan suasana mencekam telah hilang. Raka yang ketakutan segera berlari keluar dari hutan tanpa menoleh ke belakang. Ia mulai mencerna dengan apa yang sebenarnya ia lakukan selama ini adalah suatu hal yang salah. Ia terlalu jahat hingga banyak makhluk yang mendatanginya untuk memberitahunya. Setelah berlari cukup jauh dan sesampainya ia di rumah, Raka langsung memeluk ibunya sambil menangis. Raka sangat menyesal dengan semua tingkah lakunya. Ia merasa sangat bersalah kepada ibu dan semua orang. Ibunya pun memeluk Raka dengan ikut menangis. Ibu sangat bersyukur anaknya sudah menyadari semua perbuatannya. Meskipun ibu tidak pernah tahu tentang apa yang terjadi pada Raka saat itu. Sejak hari itu, Raka pun mulai berubah. Ia menjadi anak yang lebih tenang, yang lebih sopan, dan mulai belajar menghargai nasihat orang lain. Ia meminta maaf kepada guru dan teman-teman yang dulu ia jahati. Dan dengan perlahan, kepercayaan yang dulu hilang, kini perlahan mulai kembali. Semua orang telah mampu memaafkan perbuatan Raka. Mereka pun juga bahagia karena Raka mau menyesali perbuatannya dan mau berubah menjadi anak yang baik. Nah teman-teman, itulah tadi cerita tentang Raka, anak yang nakal yang berada di hutan larangan. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa kenakalan yang dilakukan tanpa memikirkan akibatnya bisa membawa seseorang pada penyesalan. Menjadi pemberani bukan berarti melanggar aturan, tetapi mampu mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Anak yang baik adalah anak yang belajar dari kesalahan dan memahami bahwa setiap tindakan harus dipikirkan dulu. Nah, sampai di sini dulu untuk cerita kita kali ini. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar dapat mengikuti dengan dongeng-dongeng yang berikutnya. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Dadah teman-teman.